Surat Saba ayat nomor 29 mangke disambung surat Fatir nomor 32 surat 34 nanti disambung surat nomor 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa ma yubti'ul batilu wa ma yu'id. Qul idhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib wa qalu amanna bih wa inni lahumut tanawushu min makanin ba'id wa qad kafaru bihi min qabl wa yaqdifuna bil ghaibi min makanin ba'id wa hila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila asya'ihim min qabl innahum kanu fi syakkim murib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi wa ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatihi fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna yufakun. Wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun
تتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل رياحا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Para pinisepuh, para sesepuh ingkang saestu kula bektosi, ibu-ibu ingkang minulya, bapak-bapak ingkang kinurmatan. Sepidah malih monggo kita ngambali anggen kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kita tasih dipun paringi kesempatan gesang. Ngantos detik menika dipun paringi kesempatan kangge nglajengaken anggen kita sinau malih. Mugi-mugi ngelmu ingkang kita sinau saged nambahi anggen kita badhe nindakaken ngibadah, menguatkan keyakinan, menguatkan kesabaran lan sak pinunggalanipun. Mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ayat nomor 11 surat Fatir. Mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Man sapa wonge kana ana sapa wong yuridu kang duwe kepinginan, yuridu kang kepengin, sing tujuane, sing cita-citane, sing gegayuhane al izzata izzah.
Al-izzah keperkasaan, kejayaan, kehormatan, kehebatan. Sinten kemawon sing kepengin hebat, kepengin terhormat, kepengin diregani wong, kepengin dirungokke nasihati, pamongko ngerti ya lillahi kagungane Allah al-izzatu izzah jami'an kuwabeh, kemuliaan, kehebatan, kehormatan itu semuanya milik Allah, semuanya, tidak ada yang tersisa. Ilaihi marang Allah yas'adu munggah al kalimut thayyibu kalimah thayyibah wal amalu sholihu lan ngamal soleh yarfa'uhu munggah marang panjenengane Allah. Walladzina yamkuruna sayyiati lan wong-wong sing duweni makar Allah, yang merencanakan kejahatan, kejelekan, lahum tumrap wong mau azabun siksa sadidun sing buanget. Wa makaru ulaika wa yabur, kemudian Allah pun akan mempunyai rencana-rencana tertentu. Bapak Ibu ingkang minulya, salah satu penyebab penderitaan bagi seseorang sing marake wong kuwi menderita sengsara rekoso, salah satunya ketika orang itu kepengin dihormati, kepengin dihargai, kepengin diwongke, kepengin didengarkan nasihatnya, diketengenke, diperhatikan. Itu salah satu cara untuk menyiksa diri. Karena kehormatan, penghargaan, kehebatan, kekuatan lillahi jami'ah milik Allah, semuanya itu milik Allah. Ketika seseorang dia akan merebut milik Allah, kepingin memiliki hak Allah, maka Allah tentunya tidak akan ridho, Allah tentunya akan marah. Oleh karena itu, karena dimarahi oleh Allah, maka orang itu menderita dan tersiksa. Dan ini menjadi naluri hawa nafsu manusia. Hawa nafsu manusia itu selalu kepingin dihormati, diwongke, didengarkan, dihargai, diketengenke. Tetapi kalau kita tidak paham tentang karakter ini, maka akan menjadi menderita dan tersiksa. Mbok D kok ndiwingi kumbukernan jenengan mboten ketok to Mbok D. Tak kandhani yo aku iki saiki wis dudu wong. Ngendika nek dudu wong niku ben diarani wong, minta diwongke. Aku iki saiki dadi elek-elek wong, ora payu aku nek kumbukernan iki. Itu kan sudah penderitaan, kepengin dihormati, dihargai, dikanggokke. Dan itu menjadi naluri hawa nafsu. Maka kita harus waspada, hati-hati. Kalau ini yang dominan, nanti kolbunya tidak berkutik. Kepengin didengarkan nasihatnya, kepengin diakui usulnya. Penderitaan yang tiada akhir. Wis tak WA bola bali lho, buka ora gelem. Apa ora nyerek-nyerekke wong ngene kuwi. Selamat berserik-serik. Angger buka WA ora gelem kita jan. Mbok ya wong ki ngregani wong ngono lho. Abote sipira to?
Ngoten nggih? Nek kepengin menderita, enggak ada syukurnya, susah untuk syukur. Dan itu terjadi di banyak hal, di banyak masalah. Kepengin dihargai, kepengin dilem, bisa jadi kendaraannya, waduh, kendaraan anyar. Siapa dulu dong, ngoten nggih. Mas jan nggone jenengan kok jan asri tenan, cet iki serasi kalih paretane. Niku langsung nenek neng, nah niku anggo ning niku, ning janine kok nek mboten ngoten niku langkung saya ora wae kok wong kaya aku le milih wis kok mboten trima. Kalau dikoreksi tidak terima. Nanti kalau menderita berkepanjangan, sakit hati berkepanjangan, ya sudah, penyakit nanti doteng jerdul datang semuanya. Ilai yas'adul kalimut thayyibu, kepada Allah lah kalimah-kalimah thayyibah. Thayyibun itu berarti baik, suci. Wal amalu sholihu yarfa'u, dan amal soleh nanti akan naik kepada Allah, artinya akan diterima oleh Allah, yaitu ketika amal kita, perkataan kita thayyib, amal kita soleh. Oleh karena itu, kalau kita sudah beramal, ampun digondeli, kalau dia akan naik kepada Allah, ampun digondeli. Kok nggondeli amal niku pripun? Dieling-eling. Aluse gedene diondeh-ondeh. Ki dhisik tak bantu to kae. Tak bantu 100.000 kowe mbok ngopo kae. Ini kan digondeli. 100.000 itu akan naik kepada Allah amalnya, yang digondeli. Ora sida munggah, tidak diterima oleh Allah. Tidak hanya tidak diterima, malah mendatangkan dosa, wong nyerek-nyereke sing dinai. Maka ketika orang merencanakan kejahatan, amal yang baik kemudian dionde-onde menjadi kejahatan, maka lahum adzabun syadid, dia akan mendapatkan siksa, penderitaan, kesengsaraan, nelongso seumur-umur di dunia, dan di akhirat lebih dahsyat lagi. Amma ba'du, nglajengaken hadis arba'in, sampun pinten-pinten pertemuan diliwati terus ngancik hadis nomor 11. Al hadisul asyiru, hadis ingkang nomor 11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun. Nah, tadi ada kata-kata kalimat thayyibah tadi yang kita bahas. Ini ketemu lagi tembung thayyibah, thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kanallahu amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu safaro ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya Rob
ya Rabbi ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun wa masyrabahu haramun wa malbasahu haramun wa wudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslimun. Hadis saking sahabat Abi Hurairah, mugi-mugi Allah paring ridho dumateng panjenenganipun radhiyallahu anhu, qala ngendikaaken, qala sampun paring dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun innallaha sak temene Allah kuwi tenane sungguh Allah kuwi thayyibun, zat yang baik, la ora yakbalu nampa, ora nampa tidak menerima illa thayyiban kejaba sing becik-becik. Kana Allahu ana sapa Allah amara wus perintah al mukminina marang wong-wong mukmin bima kelawan barang, kelawan perintah amara kang diperintahake bihil mursalina marang para rasul. Qala ta'ala, ya kuwi ngendikane Allah, ya ayyuhar rusulu, para rasul, kul pemandang sira kabeh minat thayyibati sangka barang sing becik-becik, wa malu lan padha ngamal sira kabeh sholihan ngamal sing saleh. Wa qala ta'ala lan Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong sakang tansah ningkatake imane, kulu padha mangan sira kabeh min thayyibati sangka barang-barang becik, sangka kebecikan-kebecikan ma barang rozaqnakum kang ingsun wis paring rezeki marang sira kabeh. Tsumma nuli zakaro nutur menyebutkan ar-rajulu siji lanang yuti tukang dawa asafar oleh mlaku rambute dijungati modal madul agbaro lepu kebak bleduk awake yamuddu ndawake yadaihi tangan lorone ila samai malang langit kanthi ngucap ya Rabbi ya Rabbi, wa mat'amuhu neng panganane haramun sing dipangan panganan sing haram, wa masyrabuhu haramun sing diombe barang sing haram, wa malbasuhu sandangane haramun barang-barang sing haram, wa wudiya lan digiseni dibesarkan dengan gizi, dengan makanan-makanan bergizi, bil harami sing haram, fa anna fa mongko anna apa iya yustajabu lahu dikabulake marang wong mau. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-mufradatu thayyibun muqdisun munazzahun anin naqaisi wal uyubi. Thayyibun adalah yang suci, yang bersih dari kekurangan-kekurangan dan dari aib-aib. Innallaha thayyibun, Allah itu zat yang bersih, yang baik, yang sempurna, yang terbebas dari segala kekurangan-kekurangan, dari sifat-sifat yang jelek-jelek itu tidak ada pada diri Allah. Layak balu illa thayyiban, Allah tidak menerima amal ibadah
atau perbuatan apa saja kecuali perbuatan amal ibadah yang baik. Karena Allah itu thayyibun, Allah itu zat yang maha baik, maka Allah tidak menerima ibadah, tidak menerima amal hambanya kecuali ibadah yang baik, amal yang baik, sedekah yang baik, salat yang baik, zakat yang baik, dan seterusnya. Baik di sini adalah baik zatnya, kalau makanan adalah makanan yang halal, kata-kata yang baik, yang tidak menyakitkan, kemudian akhlak juga akhlak yang baik, itu nanti yang akan diterima oleh Allah. Salat yang baik, yang syarat rukunnya komplit, kemudian khusyuknya juga baik, hanya itu yang diterima Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada orang mukmin perintah yang diperintahkan, yang diberikan kepada para rasul, yang diperintahkan kepada orang mukmin dan kepada rasul sama, mboten benten. Ayatipun ya rusulu, he para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah amal yang soleh. Ini yang untuk rasul. Yang untuk orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong iman yang bukan rasul, kulu min thayyibati, makanlah rizki yang telah aku berikan kepadamu, rizki yang baik-baik. Kemudian Rasulullah mencontohkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, yang bekerja keras, yang bekerja sepanjang hari, setiap hari, sehingga sehingga rambutnya itu tidak sempat jungkatan, saking serius nyambut gawe. Rambutnya dual dawul, agbaro, kebak debu, kebak awu, badannya bergelepotan debu, songkole sreget nyambut gawe. Dalam keadaan seperti itu mengangkat dua tangannya ke langit, ya Robbi, berdoa, ya Allah, mungkin jenengan paring kali kula sedaya kesayangan ya Allah. Jadi dia bekerja keras sampai keluar kota, yuti lusafar, perjalanan yang panjang yang jauh, tidak sempat menata dirinya, sempat dandan. Kemudian dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, doanya sungguh-sungguh sampai 2 kali, ya Robbi, diulang-ulang. Akan tetapi makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, kemudian dibesarkan dengan gizi yang juga haram. Maka apakah mungkin doa seperti ini diijabah oleh Allah? Artinya tidak mungkin doanya diijabah meskipun dia bekerja keras, meskipun dia mengadakan perjalanan jauh, karena makanan, minuman, pakaiannya serba haram. Padahal salah satu terkabulnya doa adalah ketika orang itu musafir. Ketika orang dalam perjalanan itu salah satu Allah akan memudahkan mengabulkan doanya. Lah orang ini yuti lusafar, pergi jauh. Kemudian agbaro asy'asa, di satu pihak lain ini orang-orang yang pakaiannya, penampilannya sederhana sekali. Tidak sempat nganggo wangi jungkatan aja enggak sempat.
Dan termasuk salah satu terkabulnya doa yaitu ketika orang berpenampilan sederhana seperti orang ini, bukan yang najis, bukan yang ngejreng, pakaiannya sederhana, sikapnya sederhana, itu juga salah satu memudahkan terkabulnya doanya kepada Allah. Kemudian juga ya Rabbi diulang-ulang, itu juga salah satu kemudahan untuk diterimanya doa. Akan tetapi yaitu tadi bergelimang di dalam hal yang haram, makanannya, minumannya, pakaiannya, kendaraannya, bisnisnya, pekerjaannya, kemudian juga dibesarkan dengan gizi, dengan vitamin, dengan nutrisi yang haram, maka orang seperti ini tidak mungkin dikabulkan doanya. Al-mufradat thayyibun muqaddasun munazzahun anin naqaisi wal uyubi. Innallaha thayyibun, Allah itu maha baik, artinya muqaddasun, maha suci, munazzahun, bersih dari sifat-sifat yang tidak patut, suci zatnya dari sifat-sifat yang tercela, anin nuksoni, dari kekurangan-kekurangan, wal uyubi, dan dari aib. Ash'asa sa'rorroksi, ash'asa itu maksudnya sa'rorroksi, rambutnya tidak diurus, dawul-dawul. Akbaro mutaghayyirul launi, akbaro artinya warnanya berubah, litu lisafarihi, karena panjangnya perjalanan. Jadi nganti abang ireng, cara istilah wong Jawa menika. Kalau orang itu lari jauh atau nyengkut le nyambut gawe rak, wajahnya abang ireng ngoten, tidak semringah tetapi napa jenenge safarihi, mutaghayyirul launi, warnanya menjadi berubah, kudune ceria menjadi pucat, menjadi tidak bersih. Yamuddu yadaihi, menjulurkan kedua tangannya, maksudnya yarfa'uhuma biddu'a ilallah, mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah. Ghudiya taghadza jismuhu minal harami, tubuhnya dibesarkan, dikasih vitamin, dikasih gizi dari hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu min aina, sangka arah ngendi yustajabu arep dikabulake liman hadi sifatihi. Kalau orang sifat-sifatnya seperti ini, dari arah mana Allah akan mengabulkan doanya? Artinya tidak mungkin Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang punyai sifat-sifat seperti ini. Liman hadis sifatihi, mat'amuhu ma'kuluhu masrobuhu malbasuhu, makanannya, minumannya, pakaiannya, kemudian gizinya, semua dari hal yang haram, sehingga tidak mungkin doanya akan dikabulkan. Kemudian hikmah yang bisa diambil, innas shadaqata idza kanat min haramin la yakbaluhallahu. Inna satemene as-shadaqata shadaqah, idza tatkalane kanat ana apa sedekah min haramin sanga barang sing haram, la yakbaluha Allahu, Allah tidak akan menerimanya.
Mari kita cermati dengan sungguh-sungguh, karena biasanya malah dibalik, diwalik. Sedekah itu kalau dengan barang yang haram tidak diterima. Ketika dibalik, ya wis haram rapopo. Engko terus tinggu zakat. Zakat itu kan namanya artinya kan membersihkan. Engko dizakati ra resik. Jadi untuk pembenaran perbuatannya, ilmunya untuk pembenaran, untuk mencari kebenaran. Zakat ikui artinya membersihkan. Mula harta benda yang ora dizakati, maka dia tidak akan bersih secara hakiki. Nah, saiki pomone nyambut gawe iki ya ora pati resik, nganggo curang. Engko anggere dizakati ra dadi resik. Nah, ini harus dicermati betul. Kalau tidak nanti banyak yang seperti ini. Padahal aturannya sedekah kuwi nek sangka barang sing haram ora ditampa. Bagaimana dia bisa menghapuskan dosa wong ditampa wae ora? Ini yang menjadi persoalan. Karena biasanya belajar ilmu agama kuwi ya tidak sungguh-sungguh. Kan tidak sedikit orang sing sinau ngajine niku rak gur nek krungu khotbah kuwi nek le teko Jumatan risik. Gur nek krungu khotbah Jumat, khotbah hari raya, pengajian umum wong sak lapangan ngono kae. Pengajian umum itu hanya sifatnya penyegaran. Bukan penanaman ilmu, penyegaran. Jadi tidak mungkin sedetail ini kalau di dalam pengajian umum. Nah, pengajian umum yang hanya penyegaran yang tidak detail sekali, terus digujungi, terus lekurungoke karo ngantuk dadi setengah-setengah. Sing digujungi dinggo diamalke sepanjang hayatnya. Aku ndek ngaji tenan ya ngono kok. Aku iki ora ngawur wong iki ya ngelmu leku ngaji dhisik. Padahal sekali lagi pengajian umum itu sifatnya penyegaran, tidak sedetail kalau kajian seperti ini. Leng ngrungokke ya sak karo cerita, karo ngantuk, krungune rapati jelas, tetapi digujengi. Zakat iki ora nggo ngrusuki bondo. Mari dizakati ra ya wis resik wis halal. Ora ketang le golek duit, le nyambut gawe menika curang. Engkang nomor kalih, yang nomor 2 al-amru bi ikhlasil amali lillahi azza wa jalla. Hadis ini al-amru perintah untuk ikhlas kalau beramal semata-mata lillahi azza wa jalla. Hanya semata-mata karena Allah. Azza tadi yang kita bahas, mangkana yuridul izzah, ini satu akar kata. Kalau jalla jalil, jalal, azza perkasa, jalal mulia atau agung. Hadis ini merupakan perintah ketika orang itu beramal hanyalah ikhlas untuk Allah saja. Tadi ayatnya amal soleh itu nanti akan naik ke langit, artinya akan disampaikan kepada Allah oleh malaikat dan Allah nanti akan menerima kalau amalnya amal yang ikhlas ini. Sedangkan ikhlas itu caranya ada 5, berkali-kali kita sampaikan. Pun apa nggih Pak nggih Bu? Cara untuk meraih ikhlas. 5 jangan nih kalau kamu tahu nggih? 5 jangan. Jangan apa? Mboten jangan lodo mboten. Jangan lodo jangan.
Niki 5 jangannya untuk teknik atau cara agar kita bisa mencapai amal yang ikhlas. Rumus meraih ikhlas. Nomor 1, jangan ingin diketahui orang. Kalau kita beramal, jangan kepengin dingerteni wong. Ini yang disukai Allah, yang disukai nafsu, yang disukai kolbu ketika beramal itu tidak diketahui oleh orang lain. Tapi yang disukai nafsu senenge nek dingerteni wong, mulane terus diselpi ben do ngerti. Nah, itu menghancurkan amal. Wa kafa billahi alima dalilnya. Wa kafalan cukup billahi kelawan Allah alima yang mengetahui. Cukup Allah yang mengetahui saya beramal ini. Orang enggak tahu, ora penting, enggak apa-apa. Kalau orang lain tahu, ya ora apa-apa. Yang tidak boleh ketika kita kepengin diketahui. Engko terus ranyang masjid. Korang di situ masa iki Mas, engko ndak dingerteni wong. Jarene kelas iki ora kepengin dingerteni wong. Aku ning omah wae ben rene wong ngerti nek aku ora salat ngono iki. Nek aku ora salat apa nek salat? Jangan ingin diketahui orang. Nomor 2, jangan ingin dilihat orang. Dilihat itu lebih usahanya lebih sungguh-sungguh. Nek gur diketahui kan tidak harus mejeng. Nek dilihat kan harus tampil. Nganggo kelambi sing apik ben do iruh. Nganggo kendaraan sing apik ben do iruh. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menyaksikan. Jangan ingin dihormati orang. Tadi sudah kita sampaikan ayatnya, surat Fatir ayat 10. Orang kalau kepingin menderita hidupnya, inginlah untuk dihormati orang, dihargai, diwongke, pasti menderita. Wa kafa billahi syahid hasiba, jangan ingin dihargai orang. Ada hormat, ada harga. Kalau hormat itu tidak perlu materi, tapi kalau harga itu penghormatan yang dengan materi, yang regone. Kemudian jangan ingin dibalasi budi. Wa kafa billahi nasira. Jadi 5 jangan ingin diketahui orang kalau kita beramal. Ini untuk menata hati kita. Kadang-kadang selera hawa nafsu kuwi nek ora wong ngerti ora marem. Engko terus nek wong ora menghormati keloro-loro, tidak dihargai, apalagi kuapok wisan mutung rasido, tidak dibalasi budi wis tamat wisan. Jadi karakter kolbu dan karakter nafsu, karakter wataknya hati dan wataknya hawa nafsu, karakter kolbu ini tidak ingin dilihat orang, tidak ingin dihormati orang, tidak ingin dihargai, tidak ingin dibalasi budi. Tetapi kalau nafsu sebaliknya, ingin dihormati, diketahui, dilihat orang. Dengan kata lain, karakter kolbu itu selalu dinya diganti jangannya dihilangkan. Jangannya iki dihilangke, dinya diganti itu suara kolbu. Ingin melihat orang.
biar dia mengetahui keadaannya, barangkali perlu bantuan. Ingin menghormati orang, ini kolbu. Ingin menghargai orang, ingin membalasi budi orang. Karakter atau sifat-sifat kolbu. Tapi kalau ingin itu sifatnya hawa nafsu. Boleh kita dengan kata depan ingin dilihat, tetapi orangnya diganti Allah. Jangannya dihilangkan, orangnya diganti Allah, dinya tetap. Saya ibadah ini, saya ingin dilihat Allah. Ibadah ini saya lakukan ingin dihormati Allah, itu boleh dan harus. Saya melakukan amalan ini ingin dihargai Allah. Saya ingin dibalasi budi Allah. Pasti enggak kecewa kalau semuanya kita centelkan, kita sambungkan kepada Allah. Tetapi kalau segala kegiatan manusia dicentelkan kepada dunia, digantungkan, ditujukan kepada dunia, pasti menyesal, kemudian nanti menyesali terus menerus sengsara terus menerus, ya menderita, bisa nanti mendatangkan berbagai macam penyakit. Tak ewangi kaya ngene iki lho, rene wong ngerti. Jan iki jane yo nganyelke. Aku yo ngerti nganyelke iki ra keneng nganyelke, lha aku iki yo wong biasa kok mosok ra keneng nganyel. Jadi perdebatan diri sendiri untuk perdebatan antara hawa nafsu dan kolbu. Fa'alhamaha fujuroha itu hawa nafsu, wa taqwaha itulah kolbu. Di dada kita ini ada fujur, ada takwa, ada nafsu, ada kolbu. Itu selalu gelut terus. Nah, tinggal menang yang mana. Kadang-kadang menang nafsunya. Ya bener ngono kuwi iki ra etuk. Lah ning apa ya? Wong aku iki ya wong biasa. Kejaba aku iki malaikat ngono ya. Itu sing menang nafsu. Tetapi kalau kolbunya yang menang, raeto ya raeto, titik. Lah bagaimana agar kolbu kita yang menang, nafsunya yang kalah? Maka kolbune diopeni, dirawat, kalau sakit diobati, kalau lapar dikasih makan, kalau butuh gizi dikasih gizi. Kolbu kita perlu gizi, perlu vitamin. Tasik kemudian toh makanan kolbu. Makanan kolbu adalah zikir. Makanan nafsu adalah maksiat. Semakin banyak maksiat, nafsunya semakin kuat, semakin besar, susah dikalahkan. Tetapi semakin orang itu banyak berzikir, maka kolbunya yang kuat, kolbunya yang rusak, yang rusak, dia bisa mengalahkan nafsunya. Kenapa orang menjadi pemimpin agama, bahkan ya sering pengajian, ngisi pengajian, bahkan punya anak buah, kok tiba-tiba kepengen matinya malah bunuh diri? Kenapa? Karena yang kuat adalah nafsunya. Innan nafsa la ammaratun bisu'i. Nafsu itu selalu mengajak ancur-ancuran. Nafsu itu adalah ingin, itu nafsu, ingin dilihat orang. Tetapi kalau kolbunya yang kuat, maka nafsunya kalah. Nah, hadis yang kita bahas ini ada hubungannya dengan masalah yang kita bahas ini, terutama ikhlas ini. Dan belajar ikhlas itu tidak boleh berhenti, karena yang kita hadapi itu bermacam-macam. Bahkan kadang-kadang semakin membutuhkan kekuatan ikhlas yang luar biasa. Nek le ngerti ngoten nggih ngerti.
Dalilnya kita hafal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah, kita ini tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina dengan ikhlas, lahuddin dan meluruskan kita di dalam beragama. Lahuddin semata-mata mengerjakan agama, kunafa dengan lurus, ikhlas di atas agama, bukan ikhlas le ora sedekah. Aku ora sedekah ning ikhlas le ora sedekah. Le maksiat ikhlas. Tegese ikhlas niku kenapa ora gelo? Aku ora gelo nek bar maksiat, soalnya ikhlas. Itu ikhlas yang salah. Tunggale wong sedekah nek ikhlas ora gelo ngetokke. Nek ora ikhlas gelo le ngetokke, kokean mau le ngetokke sedekah. Kemudian dibimbing dengan wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Insyaallah. Ini latihan ikhlas harus kita latih setiap detik, setiap saat. Karena nafsu dan qalbu kita perang terus, bergejolak terus. Lebih-lebih kalau pemicu nafsunya itu dominan di tengah-tengah kehidupan kita. Pemicunya perangsang untuk melampiaskan nafsu itu semakin banyak, maka kolbunya nanti keteteran untuk melawannya. Nah hari ini kan yang merangsang nafsu kan luar biasa. Tempat-tempat wisata dibuka, kemudian hiburan-hiburan dengan HP, dengan apapun, itu memerlukan kolbu kita, memerlukan nutrisi, gizi, vitamin yang lengkap sehingga dia bisa kuat dan bisa melawan hawa nafsu. Kalau tidak diusahakan akan dilibas oleh hawa nafsu. Al-amru bi ikhlasil amali lillahi azza wa jalla. Hadis tadi memerintahkan kepada kita untuk ikhlas di dalam beramal semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, agar Allah senang, agar Allah bangga, agar Allah legowo dengan amal perbuatan kita. Senang, legowo, bangga, cinta, itulah yang disebut dengan ridho. Jadi kita ridho kepada Allah itu sudah total. Semua kegiatan kita akan senang kalau Allah senang. Apa saja, meskipun dalam bentuk yang mungkin tidak dikehendaki oleh manusia. Harus ridho, harus ikhlas kepada Allah. Ada ikhlas, ada ridho. Ikhlas itu kalau mengeluarkan, ridho itu kalau menerima. Riyen pun nate dipun aturaken menika. Kalau kita mengeluarkan sesuatu untuk yang lain, untuk orang lain, itu rumusnya harus ikhlas. Mengeluarkan tenaga untuk Allah harus ikhlas. Tenaga tinggo mangkat yang pengajian ini kan tenaga. Mengeluarkan duit nggo tuku bensin, bensinnya disake mobil, mobilnya nggo pengajian, itu harus ikhlas. Termasuk kalau sedekah itu ikhlas. Tetapi kalau mendapatkan dari luar kepada diri kita harus ridho. Bedanya tipis tapi penting sekali nih. Ikhlas dan ridho. Karena ini termasuk penentu diterimanya amal manusia. Kalau kita sakit, ikhlas napa ridho? Sakit itu dari luar atau dari dalam? Dari luar, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sakit, rumusnya harus ridho. Ridho itu legowo, kemudian diterima dengan senang hati, itu namanya ridho. Dan itu berpahala. Kalau kita dagang rugi, ikhlas apa ridho?
dagang rugi. Kudune rak kita dapat dari luar toh dagang wi. Eneng wong tuku dari dalam ke dari luar ke dalam diri kita. Orangnya wong tuku. Ikhlas napa ridho? Ridho napa ridho? Harus ridho. Tidak ridho pun ya tetap rugi. Tidak ridho kayak nek loro ya tetap loro. Tiwas wis loro tur ora ridho. Wis loro isih dosa kalau enggak ridho. Ini untuk menata hatinya seperti ini. Ikhlas dan ridho. Kalau kita disakiti orang lain, ridho apa ikhlas? Diunake wong, difitnah, ikhlas apa ridho? Ridho. Teori neng ben iso ridho gimana? Harus ada ilmunya lagi. Ilmunya apa? Ilmunya ben iso ridho kembalikan kepada Allah. Dengan kata lain, kembalikan kepada rukun iman yang kita yakini. Rukun iman ada 6. Untuk agar hati kita ridho ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan, kembalikan kepada rukun iman. Rukun iman yang mana? Yaitu percaya kepada takdir Allah. Ketika kita berusaha bangkrut, ini adalah takdir Allah. Karena tidak ada kejadian di muka bumi ini kecuali dengan izin dan takdir Allah. Itulah hebatnya iman untuk mengembalikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Maka ayatnya wa inna ilaihi rajiun. Rajiun kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada rukun iman. Nek imane eneng, nek imane belum jadi ya ora iso. Jenengan Pak, kula mboten saged ngoten niku. Lah nek ora iso ya pilih menderita apa pilih mboten. Nek trimo ora iso ya selamat menderita. Menikmati penderitaan. Jadi kita ridho apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Faman radiya falau ridho wa man sakhata falahu sukhtu. Orang yang ridho menerima takdir Allah, Allah akan ridho kepadanya. Kalau Allah ridho kepada kita, hati kita dikasih kemudahan. Ora ngoyo-woro, mboten bentoyong, mboten stres. Waman sakhata falau sukhtu. Kalau orang marah dengan ridho Allah, Allah akan lebih marah kepada orang itu. Nah ini semuanya ilmu hati. Ilmu hati itu tidak cukup hanya diketahui, tetapi yang penting adalah riyadhah. Riyadhah itu latihan terus. Latihan. Karena kalau itu kita ridho kepada Allah, insya Allah menjadi amal soleh. Maka jadikanlah apapun yang kita alami ini dijadikan amal soleh. Caranya dikembalikan kepada rukun iman tadi itu. Ini kok nek pas Idul Adha karo panitiane dibagi balung, ridho apa ikhlas? Panitia iki jan balung di nehke wong. Ridho apa ikhlas? Ridho. Nang nggih ridho, nggih. Kalau kita enggak ridho ya Allah nanti yang marah. Apa awake dhewe iso gawe balung. Dan itu susunannya luar biasa, itu anatomi tubuh, entah tubuh binatang atau tubuh manusia itu Masya Allah. Kita harus ridho dengan apapun yang kita terima, baik dari manusia maupun dari Allah. Termasuk nek nampa sedekah. Kadang-kadang kan kita duwe klambi sing isih apik nang wis ra sedeng, betul? Betul, wong mundak terus berat timbangan. Kelambine sapi-api nek arep diguwak ya meneman, tetapi nek dinehke wong ya kene ya menak-menik. Kowe engko ya apa gelem apa ora. Biasanya
Maka kita harus ada bedane sing wis ngaji karo sing durung ngaji. Nek sing durung ngaji klambi bekas dendahke wong nggonen dhewe kono. Betul enggak sikap itu? Salah sekali. Tidak ridho dengan takdir Allah. Karena otomatis yang memberi nanti ya akan tersinggung. Dan sekarang ini susah sekali Pak, harap sedekah sesuatu yang umum saja angel. Lawang peminta-minta wong ngarani kok Pak. Betul? Peminta-minta dine sego ora gelem, njaluke dhuwit. Kon nyusui gelem Pak. Nyonya kula tak susui nek ora mbok sira takne disusui tenan. Ternyata yo akeh kae susui masyaallah. Jujule pirang-pirang. Oleh karena itu orang yang selalu ridho kepada Allah, dia akan menyenangkan manusia. Misalnya dikasih makanan, alhamdulillah. Neng ora kena ngampet nggih. Jane aku yo wegah ning gandeng ning ngaji kon alhamdulillah ya ora cocok tetep mboten sah. Asline ya ora lega ning gandeng ngelmune kon alhamdulillah ning jane atine kondo-kondo amal barang kaya ngene dindake wong. Biasanya kok nek wonge wis lunga lagi muni-muni. Itulah akhlak. Itulah akhlakul karimah. Yang akhlakul karimah itu adalah sikap spontanitas dari hati yang bersih yang tanpa direncanakan. Jadi ngelmu niki nggih gampang-gampang angel, meskipun angel ya harus ditempuh karena ini untuk menentukan diterima tidaknya amal kita ini. Jadi semuanya harus jadi amal soleh ketika kita bisa ikhlas dan ridho kepada Allah. Kalau kita dagang bubruk cileke gedene bangkrut, ikhlas napa ridho? Ikhlas apa ridho? Ridho jawabnya. Kemudian agar itu bisa menjadi amal soleh, bisa enggak bangkrut jadi ngamal soleh? Ayatnya tadi kan wal amalus solehu yarfa'u. Amal soleh kita nanti yang akan naik akan diterima oleh Allah. Ini gitu, wal amalus solehu yarfa'u. Amal soleh kita akan naik kepada Allah, disetorkan oleh malaikat kepada Allah agar diterima. Maka pertanyaannya, kalau usaha kita bangkrut, bisa enggak itu jadi amal soleh? Harus bisa. Nah ora iso dadi amal soleh, rugine bertikel-tikel. Wis rugi isih ra dadi ngamal soleh, malah dadi ngamal salah. Bagaimana caranya agar bangkrut menjadi amal soleh? Gini kok rumusnya, kembalikan kepada rukun iman. Itulah fungsi iman, itulah peranan iman untuk menjadi solusi, menjadi penyelesai dari segala masalah. Masalahnya imannya iman yang tipis apa kandel, dan itu nggih masalah melih nggih. Jadi ilmunya ini selalu berkaitan Pak. Iki kudu ngene, nek ngene kudu iki, nek kudu ngene meneh. Nek iso ngene isane kudu terus lah itu belajar, maka wong sinau, orang belajar tuh enggak mungkin akan berhenti. Semakin tahu ilmunya, semakin mencari lagi. Dan itu nikmat Pak. Allah memberi kenikmatan. Nikmat nek ngerti apa nikmat nek bodoh? Nek bodoh kan orang ngerti apa-apa. Orang bodoh tidak punya kenikmatan. Yang akan dinikmati apa wong tidak punya ilmunya. Karena yang ada nikmatnya itu ilmu. Bangkrut harus jadi amal soleh. Caranya dikembalikan kepada rukun iman, kepada takdir Allah, yaitu disabari, disyukuri. Rumusnya disabari, disyukuri, disabari, kemudian ditobati. Kok disyukuri? Alhamdulillah aku bangkrute pun ping pinten? Lagi saiki aku bangkrut. Alhamdulillah ndengi untung terus.
Alhamdulillah lagi saiki aku rugi. Jadi amal soleh. Kemudian disabari. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan oleh Allah untuk latihan sabar. Sabar karena modalnya tidak kembali. Ya ora apa-apa, mosok wong kok arep badi terus, wong arep sehat terus. Inilah untuk mentulnya hati itu ketika ada imannya. Jadi bisa dicermati. Kemudian ditobati. Kok ditobati? Karena rumusnya setiap penderitaan, setiap kepahitan hidup, setiap sesuatu yang tidak menyenangkan itu adalah buah dari dosa yang dikerjakan. Buah dari dosa. Misalnya kita punya anak nuakale ra ketulungan dikuandani angel. Nah, itu adalah buah, Pak. Karena anak itu tadinya kecil, bayi, ra ngerti apa-apa to niku. Enggak bisa apa-apa, enggak tahu apa-apa, kok tiba-tiba nakal. Itu sing ngajari kira-kira sapa? Yang ngajari nakal siapa? Orang tuanya. Napa enten Pak wong tua ngajari nakal, ora usah diajari. Nyawang ngono wis iso niru. Nek wong tuane padudon terus karo pasangane ya anake otomatis wis karo nirok kene. Ketika orang tuanya makan sambil berdiri rasa diperintahi ya niru. Artinya ketika bangkrut ditobati, kemudian evaluasi diri, kenapa hari ini saya bangkrut. Kalau itu disebabkan oleh dosa saya yang mana yang menyebabkan saya bangkrut. Kalau sudah ketemu, tobat, dan itu salah satu terkabulnya doa kita. Aneh toh, bangkrut kok terkabulnya doa. Nanti di bagian belakang nanti ada bab masalah doa. Bangkrut kok menjadi wujud dari terkabulnya doa kita. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, karena kita minta selamat dunia akhirat. Sedangkan di dalam perdagangan ini ada hal-hal yang membuat orang itu mungkin sombong, mungkin dia tinggi hati dengan bisnisnya, maka oleh Allah dibangkrutkan agar dia sadar, agar dia down membutuhkan Allah, bertobat. Dan tobat itu adalah amal solehnya hati, salah satunya adalah tobat. Masya Allah. Mungkin kita sakit sabar Pak untuk mengkaji ilmu seperti ini, karena yang namanya kajian itu beda karo pengajian. Pengajian umum menika ya semangat, seneng, kemudian bali terkesan, tetapi ilmunya masih sangat-sangat belum memadai. Kalau itu digujengi terus akhirnya menjadi berkepanjangan di dalam beribadah ini. Mengatakan Bapak Ibu, waktune pun sampun dumugi. Mugi-mugi manfaat lan ingkang penting Allah paring ridho ngelmunipun kita sinau. Mbok pilih wonten atur kula ingkang damel kereng penggalih. Saestu kula nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bapak Ibu mekaten pengaosan qalbun salim dalu punika. Monggo kita tutup kanthi doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.